serta anak-anak dalam ibadah malam akhir tahun tanggal 31 Desember 2024. Tidak terasa kita sudah berada di hari ke-366 dan tinggal sesaat lagi kita akan meninggalkan tahun 2024 dan memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Pemberita firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Lydia Paulina.
Mari berdiri menyambut kehadiran firman Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, turun dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu.
Ya Allah Tuhan, di penghujung tahun 2024 ini, kami umat-Mu datang kepadamu menaikkan syukur kami atas penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Suka duka telah kami lalui, bukan karena gagah dan hebatnya kami, melainkan hanya oleh kasih anugerah-Mu. Banyak peristiwa telah terjadi dan masih akan terjadi di bilangan waktu yang baru. Satu hal yang kami percaya, yaitu Engkau bersama kami. Hati kami berlimpah syukur atas setiap berkat yang Engkau curahkan. Tuhan pengendali sejarah dan hidup kami. Saat ini kami mohon pengampunan-Mu atas segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Baharui dan bentuklah kami agar kami layak dipakai sebagai alat pewarta kabar baik-Mu bagi sesama dan semesta. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Semua anak PT yang ada, sesudah itu semua PKP yang ada. PT, boleh anak-anak PT yang ada, silakan. PKP, saat menyebut ada makin sekarang iman kami bertumbuh semakin kuat dan berakat. Iman padamu telah menjadi jangkar hidup ini. Iman padamu telah menghadirkan cahaya kekuatan dan motivasi yang menuntun kami pada tapak-tapak perjalanan hidup di waktu lampau, kini dan akan datang. PKU, sebelum kita masuk di dalam pelayanan dan pemberitaan sabda, kesaksian pujian bagi Bapak Hizkia, dipersilakan. Saudara.
Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, kita akan mempersiapkan diri bersama untuk masuk dalam pelayanan dan pemberitaan sabda Allah. Sebelumnya mari bersatu di dalam doa. Di penghujung tahun 2024 ini, kami datang menghampiri kekudusan seraya bersyukur penyertaan-Mu berlaku kepada kami sampai dengan malam ini. Dalam ibadah bersama-sama Bapak Ibu Saudara anak-anak, dalam persekutuan dengan Tuhan, kami mau mendengarkan suara sabda-Mu. Sabda-Mu yang meniadakan segala kekurangan kami. Sabda-Mu yang menuntun perjalanan kehidupan kami. Sabda-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan hari-hari hidup kami. 1 Januari sampai 31 Desember malam ini, kami semua ada karena kuasa penyertaan-Mu yang boleh berlaku dan terjadi kepada kami. Dalam ibadah di penghujung tahun, kami mau mendengarkan suara-Mu. Tolonglah hamba-Mu dengan kuasa-Mu. Apa yang hamba sampaikan berkenan kepada Tuhan dan umat-Mu yang mendengar, mereka diberkati oleh Tuhan. Lalu Bapa, berfirman-Lah kepada kami semua, karena kami siap untuk menyambutnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan berkuasa, kami berdoa dan memohon pertolongan dan bimbingan tuntunan Tuhan bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, mari berdiri untuk menyambut pembacaan Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini diambil dari Surat Yakobus pasal 1. Surat Yakobus pasal 1 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Yang pertama. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, turunnya dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Amen.
silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara, shalom. Apa kabar? Bapak Ibu jemaat yang ada di luar, dengar suara saya samping, kiri, dan depan? Dengar? Oke. Bapak Ibu jemaat, judulnya begini, Allah selalu baik dan tidak pernah berubah. Bapak Ibu mengalami perjalanan hidup di tahun 2024 seperti judul ini kan? Allah selalu baik dan tidak pernah berubah. Bapak Ibu mengalami itu dalam perjalanan hidup selama tahun 2024, ya? Apa yang Bapak Ibu alami? Contohnya, salah satu, apa? Gak apa-apa, bicara saja. Saya bertanya dari mimbar, apa kira-kira yang Bapak Ibu alami dalam perjalanan kehidupan Bapak Ibu yang sangat menyenangkan? Pak, apa Pak? Kesehatan di atas apa? Pak Raymond, apa yang tidak menyenangkan? Ini yang menyenangkan, kesehatan yang tidak menyenangkan. Gak apa-apa Pak, jawab aja. Sakit. Oh ternyata di atas dan di bawah mecin ya. Oke. Sekarang kita lihat firman Tuhan. Dalam ayat 5 pasal yang pertama, saya baca untuk kita semua. Namun apabila di antara kamu ada yang kurang berhikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati tanpa mencela, maka hal itu akan diberikan kepadanya hikmat. Berbicara tentang manfaat dan berbicara tentang kesulitan dalam kehidupan iman, sesungguhnya mudah banget kita berbicara, kita berteori, sangat mudah. Tetapi ketika kita mengalami krisis dalam perjalanan kehidupan kita, sulit untuk kita mengingat bahwa ada hal-hal yang baik di balik krisis tersebut. Hikmat diperlukan untuk bisa menghadapi kesulitan-kesulitan dalam perjalanan hidup orang atau umat percaya kepada Tuhan. Ketika Allah memberikan hikmat kepada kita, apakah sebenarnya Dia inginkan untuk kita lakukan dengan hikmat itu? Pertama, pengenalan bahwa segala sesuatu yang jahat datang dari iblis dan bukan dari Allah. Iblis menggoda. Yang kita lihat sesuatu yang jahat itu, iblis memakai kita untuk berbuat kejahatan, bukan dari Allah. Setanlah yang menyebabkannya dan juga kita manusia dipakai menjadi alat untuk memporak-porandang kegiatan atau aktivitas kita. Ada yang mengatakan kepada saya begini, ibu mau saya kacaukan pekerjaan atau acara ini? Saya bilang kepada jemaat itu, silakan. Saya melihat berani buat alat, buat apa buat dia. Tidak gampang Bapak Ibu kalau hal-hal pekerjaan Tuhan mau dikacaukan oleh manusia. Itu pekerjaan iblis. Itu bukan dari Allah. Saya punya pengalaman 39 tahun depan. Saya emeritus 40 tahun saya melayani. Ada jemaat yang mengacaukan balakan jemaat dalam persekutuan akibat dari kacauan yang dia buat. Perceraian terjadi antara dia dan suami atau antara dia dan istri. Itu kenyataan. Jangan Bapak Ibu main-main tentang pekerjaan Allah. Jangan Bapak Ibu main-main untuk seorang hamba Tuhan. Beraninya 90% jemaat GPIB Bataraya tidak suka sama pendeta Ludia. Hebat sekali. Di antara Bapak Ibu adakah begitu? Terserah Bapak Ibu mau sayang saya, tidak sayang saya, tidak apa. Tapi saya mau menyenangkan hati Allah, bukan hati
manusia. Kapanpun tidak akan saya bisa menyenangkan hati Bapak Ibu. Selama perjalanan kita dari tahun 2024 Januari sampai 31, kita harus introspeksi diri. Berasal dari Allah atau dari setan iblis. Iblis memakai kita untuk memporak-porandakan pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ingat, iblis pakai kita, dan ada orang yang membanggakan diri, Tuhan akan hancurkan dia dengan cara Tuhan. Ada yang Tuhan buat dan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, pertama, pengenalan bahwa segala sesuatu yang jahat itu dari iblis, bukan dari Allah. Setanlah yang menyebabkan, dan juga kita manusia. Allah mengatur segala sesuatu baik, tetapi Dia tidak melakukan yang jahat. Allah selalu baik dan tidak pernah berubah dalam perjalanan umatnya. Manusia, Bapak Ibu dan saya, bisa berubah sewaktu-waktu. Hari ini kita baik, sekarang kita baik, sebentar kita tidak baik dengan sesama teman, dengan sesama saudara, dengan sesama hubungan suami dan istri, dengan pendeta, dengan diaken juga bisa berubah dalam sekejap. Bisa itu berubah. Allah mengatur bukannya tidak baik, mengatur segala sesuatu baik, tetapi Dia tidak melakukan kejahatan. Allah memberi yang baik dan anugerah yang sempurna. Dia tidak pernah mengubah terang menjadi gelap dengan begitu saja. Enggak, Bapak Ibu, lewat proses kita, lewat proses. Saudara-saudara yang terkasih, yang kedua, hanya Allah yang memberi yang baik dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Allah tidak pernah memberi yang tidak baik. Dia memberikan yang baik. Dia mengasihi kita melalui kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami. Dia bisa menjadikan kita sebagai orang Kristen yang lebih baik, karena kita ditempa, karena kita dibentuk, karena Tuhan maunya ini. Kamu harus buat ini loh, jangan buat ini karena tidak baik. Yang bengkok itu diluruskan oleh Tuhan. Renungkanlah apa yang sudah Bapak Ibu dan saya buat selama tahun 2024. Januari 1 sampai 31 Desember. Apa yang Tuhan buat? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketiga, hikmat Allah menjadikan kita bahwa seringkali kita sendirilah yang menjadi penyebab dari masalah-masalah kita. Setiap orang dicobai dengan keinginan jahatnya sendiri. Dia ditarik dan dipikat olehnya, yang melahirkan dosa dan kemudian berkembang menjadi kematian. Sebab dosa ialah maut. Semua manusia tanpa terkecuali, cuma waktu kita bergiliran kapan, siapa yang duluan dari kita. Sebab dosa ialah maut. Sungguh bodoh apabila kita menyalahkan Tuhan untuk masalah-masalah hidup ini. Masalah kita yang kita hadapi, kita bisa saja dapat, oh itu Tuhan yang buat saya. Kita bisa menyalahkan ketika kita merasa pencobaan hidup itu berat dan masalah-masalah itu membuat kita berpaling dari Allah yang mulia, Allah yang maha agung. Maka kita lebih sungguh-sungguh berdoa dan berdoa meminta hikmat Tuhan supaya Dia memberikan hikmat yang sesungguhnya datang daripada Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, berbahagia karena pencobaan tidaklah sama dengan mencintai pencobaan. Sebab pada dasarnya siapa yang mau mengalami pencobaan, Yakobus memberi nasihat agar tetap bertahan ketika pencobaan itu datang. Sampai di mana Bapak Ibu dan saya tahan uji, tahan dalam pencobaan itu. Pencobaan dalam bentuk kejahatan
tadi sudah saya katakan tidak berasal dari Allah. Pencobaan yang merusak seseorang adalah kejahatan, dan ini tidak berasal dari Allah. Sebagai penekanan, tidak berasal dari Allah. Maka ketika umat Tuhan berjumpa dengan pencobaan, ia harus memperhatikan hal-hal ini. Satu, percaya pada janji Allah. Dari 1 Januari sampai 31 Desember, janji Allah, Dia menyertai kita. Dia menjaga kita dalam suka duka, jatuh bangunnya kehidupan ini. Allah selalu bersama dengan kita. Allah selalu baik, tak pernah berubah kasihnya. Manusia boleh berubah, tetapi Allah tidak pernah berubah. Tolong dicamkan ini Bapak Ibu, karena sesaat 5 menit, 3 menit kemudian Ibu Bapak dan saya bisa berubah terhadap seseorang, tetapi Allah tidak. Kasihnya melampaui segala keterbatasan, segala kekurangan, segala kelemahan, segala keburukan, segala kebaikan. Kasihnya lebih dari itu. Di penghujung tahun ini kita diingatkan, percaya pada janji Allah. Hati yang percaya kepada janji Tuhan adalah hati yang selalu rindu untuk memahaminya. Apa maksud Tuhan di balik ini untuk saya? Hati yang bersyukur karena berpegang pada janji Tuhan dan pengharapan yang kuat. Keyakinan Paulus harus menjadi keyakinan kita juga, supaya dalam pencobaan kita tidak putus asa, tetapi kita tetap berdiri teguh di dalam iman yang sungguh kepada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mampu melakukan segala perkara dalam perjalanan kehidupan umat-Nya. Percaya kepada Tuhan ketika sebagai suami istri mengalami pencobaan berujung pada kemenangan. Bapak Ibu rumah tangga, anak-anak saja yang sudah berumah tangga? Menurut saya tidak. Tapi harus diusahakan untuk aman dan terkendali di dalam menikmati pencobaan itu berujung pada keputusasaan, tetapi pada sebuah kemenangan yang harus dicapai, harus diraih bersama-sama dengan Tuhan. Percaya pada janji Tuhan ketika usaha kita sedang mengalami kesulitan akan membuat kita terhindar dari kejahatan dengan pikiran negatif, pikiran macam-macam. Jadi kita melihat di sini, karena itu jangan abaikan firman Tuhan. Bacalah Alkitab, renungkanlah, itu akan menolong menjaga hati. Semua timbul dari hati, dari berbagai kejahatan. Firman ini menuntun kita, firman ini mengingatkan kita, supaya kita lihat dalam perjalanan hidup 2024 ini apa yang sudah kita buat. Menyenangkan hati Tuhan kan? Tidak menyenangkan hati Tuhan kan? Kita menjadi berkat untuk sesama, ataukah kita menjadi batu sandungan untuk sesama kan? Itu pada ibu dan bapak. Kedua, pencobaan karena keinginan hati. Pencobaan memang tidak terduga asalnya, dan lebih celaka ketika pencobaan itu dari dalam diri sendiri, bukan orang lain. Berpikir tentang orang lain itu secara negatif thinking. Berpikir tentang orang lain itu tentang kejelekannya, kekurangannya, tapi tidak pernah melihat dan mengukur kelebihannya, apa yang dia buat. Tidak pernah. Itu salah dan keliru Bapak Ibu. Berpikir kepada seseorang itu harusnya melihat positif. Apa yang dia buat, apa kekurangan dari dia, mari kita tutup dia supaya kekurangan itu tertutupi. Tapi bukan menjelekan, mencelakakan dia dengan mencari kerangka kemana-mana. Tidak Bapak Ibu. Firman Tuhan mau mengingatkan kita, hati yang penuh keinginan tak terkendali akan menghadirkan pencobaan. Dalam ayat 14, hati yang merangkai keinginan jahat terwujud dalam tindakan akan berujung maut. Ayat 15,
Benci, iri hati, dendam adalah pencobaan yang berasal dari hati yang membuahkan perselisihan, pertikaian, dan konflik. Karena itu kita perlu berhati-hati agar tidak terseret serta terpikat oleh keinginan hati. Mari kita hidup dengan rendah hati dalam sebuah kebersihan hidup, ketulusan, kejujuran dalam hidup ini. Kalau sampai saat ini Bapak Ibu ada yang saya sakiti Bapak Ibu, saya mohon maaf. Dari mimbar ini saya minta maaf. Saya mau untuk memasuki tinggal detik-detik 1 Januari 2025 dengan damai sejahtera. Kalau di antara Bapak Ibu ada yang tersakiti dan disakiti, silakan saling meminta maaf. Datanglah kepada Tuhan Allah, bawalah diri ini kepada Tuhan, minta ampun, minta Tuhan pulihkan kembali supaya kita menjadi berkat dalam sebuah ketulusan dan kejujuran dengan bersih hati, supaya kita menikmati tahun 2025 1 Januari dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Ibu bapak, saudara-saudaraku, anak-anak yang saya cintai, selaku keluarga Kristen, kita perlu waspada terhadap keinginan hati supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Sebaliknya, jika pencobaan menghantam kehidupan kita, jangan mempersalahkan Tuhan, jangan cepat-cepat marah sama Tuhan. Percayalah kepada janjinya dan Tuhan pasti menolong kita. Jaga hati dan juga jaga kesehatan supaya diberkati oleh Allah. Maju terus bersama Tuhan Yesus, sebab dalam persekutuan dengannya hati kita tetap bersih, hati kita tetap diisi dengan damai sejahtera, hati kita, hidup kita tidak sia-sia. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di penghujung tahun, detik-detik di mana kita akan hendak meninggalkan tahun lama dan bersiap memasuki tahun baru 2024 lewat 2025. Firman Tuhan menghampiri kita agar kita berani mengoreksi diri kita masing-masing di hadapan Allah. Datanglah dan mintalah Tuhan, bagaimana caranya Tuhan untuk saya? Bagaimana caranya Tuhan untuk saya dalam hubungan suami istri? Bagaimana caranya Tuhan untuk saya dalam hubungan suami istri, papa, mama, orang tua dengan anak-anak? Terbukalah di hadapan Allah, mintalah Tuhan mengisi hati supaya hati ini diperbaharui. Kita kembali berkomitmen di tahun 2025 sebagai anak-anak pilihan Allah yang mau meletakkan pengharapan dan keyakinan bahwa hanya kepada Yesus saja hidup ini berarti. Tanpa Tuhan, Bapak Ibu dan saya tidak ada apa-apa. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita meyakini bahwa kita ini adalah milik Allah, kepunyaan Allah. Tidak ada satu kuasa manapun yang memutuskan persekutuan kita dengan Allah, kecuali diri kita sendiri yang menginginkan hal itu. Ada kadang-kala keinginan hati ini yang ingin supaya hal itu terjadi. Ini bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan, bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, ketika Tuhan Allah memilih kita, maka Ia pun sanggup memelihara kita. Tahun 2025 akan kita hadapi. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Jam 12 sebentar malam atau 24, kita duduk bersama dengan keluarga, suami istri dan anak-anak, dalam rumah tangga kita berdoa menyambut tahun baru, tahun anugerah Tuhan 2025 yang tentunya menjadi rahasia besar
terjadi di tahun itu, tetapi sungguh kita mengimani bahwa Allah yang memilih kita, Ia sanggup memelihara, menjaga, memberkati kita dalam setiap keadaan kehidupan yang kita miliki, baik atau buruknya kita di hadapan Allah, kita sendiri yang tahu. Saudara-saudaraku yang terkasih, mengakhiri tahun ini kita bersyukur, kita berterima kasih penyertaan Tuhan boleh berlaku dari awal sampai akhir tahun, dan kita memohon penyertaan Tuhan untuk tahun 2025. Marilah kita persilakan Tuhan berjalan di depan kita, sehingga kita dapat berjalan siang malam dengannya, melampaui masa-masa baik itu suka duka, susah sulit, keberhasilan, kegagalan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ada Tuhan yang setia menyampai Bapak Ibu dan saya, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Tahun baru yang akan kita hadapi dengan pimpinan Tuhan Allah, kita memasuki tahun 2025 dengan penuh pengharapan, baik dalam hubungan keluarga, suami istri, anak-anak, baik dalam usaha pekerjaan, dalam bisnis, dalam harapan, dalam kesehatan, dalam apapun. Jangan kita khawatir, tetapi serahkanlah kepada Tuhan yang punya hidup ini. Dia pasti bertindak, karena Dia ada di samping kita, Dia di kiri kanan, muka dan belakang. Dia selalu ada berjalan dengan kita. Kita berterima kasih kepada Tuhan untuk semua cerita-cerita yang Bapak Ibu Saudara dan saya sudah ukir bersama di tahun 2024. Kita tinggalkan tahun 2024 ini dan kita memberi diri untuk menyambut tahun 2025 dalam hal-hal yang baru, penuh damai dan sukacita, sejahtera dan sebagainya. Selamat tinggal tahun 2024 dan selamat datang tahun 2025. Saudaraku, songsonglah dalam pengharapan, songsonglah dengan pengharapan yang baru di dalam Kristus, karena Bapak Ibu dan saya berjalan bersama-sama dengan Dia. Dia tidak pernah meninggalkan kita umatnya. Dalam segala keadaan Dia selalu hadir dan ada. Ingat, Allah selalu baik. Bagaimana Bapak Ibu dengan saya, kita baik kepadanya? Tuhan inginkan supaya Bapak Ibu dan saya menjadi berkat. Tuhan inginkan supaya kita melakukan itu dalam karya, kata, perbuatan, bukan hanya lip service, tetapi yang terbaik kita berikan untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyongsong atau menyambut tahun baru 2025. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, kita mengambil satu dulu sejenak merenungkan sabdanya. Satu dulu dimulai. Satu dulu selesai dan dilanjutkan.
untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Tasuri dalam sikap sempurna dan masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yang lahir dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus sama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang di luar, kita mau berdoa syafaat. Tidak ada percakapan, Bapak Ibu. Kita duduk mengambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Mari satu dalam doa. Kami menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih. Boleh mendengarkan suaramu lewat pelayanan pemberitaan firman Allah. Mampukanlah kami untuk melakukan firman dalam hidup ini. Kami berdoa, Tuhan jauhkan kami dari pencobaan, kuasa kegelapan, kuasa iblis yang ingin merusak hubungan kami dengan sesama, hubungan kami dengan Tuhan Allah, dan hubungan kami dengan diri kami sendiri, supaya kami layak dan berkenan kepada Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih 1 Januari tahun 2024 sampai di penghujung tahun 31 Desember 2024. Kasih dan sayang Tuhan memelihara kami, menjaga, melindungi, memberkati, dan setia Tuhan tidak pernah Engkau tinggalkan dalam hidup kami. Kasih-Mu selalu baru dan Engkau tidak pernah berubah. Tuhan selalu menyatakan kebaikan-kebaikan dalam perjalanan hidup ini, sekalipun kadang-kala kami jatuh bangun dalam hidup dengan berbagai-bagai tantangan, dengan berbagai-bagai persoalan, dengan berbagai-bagai masalah yang kami hadapi. Tapi kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa, Allah yang selalu baik, tidak pernah berubah dalam menuntun, menjaga, melindungi, memelihara kami dalam cinta kasih. Bapa di surga, jika ada hal-hal yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, malam ini kami datang dalam kerendahan hati, memohon pengampunan daripada-Mu. Layakkan kami Tuhan, supaya kami berkenan kepada Allah. Layakkan kami Tuhan, supaya kami mau berkomitmen tidak terjerumus dengan sebuah kejahatan yang kami lakukan. Layakkan kami Tuhan, supaya kami diperbaharui oleh Engkau. Engkau tinggal dalam hati, pikiran, perasaan kami. Engkau yang menuntun, mengarahkan. Engkau yang melakukannya bagi kami yang terbaik. Jika ada hal yang kami lakukan tidak berkenan kepada Tuhan pada malam ini, di penghujung tahun kami datang mohon belas kasihan dari Tuhan dalam pengampunan Allah, supaya kami berkenan dan layak kepada-Mu. Tuhan Bapa di surga, terima kasih Engkau boleh baharui kami. Pulihkan kami kembali dalam hubungan yang indah, hubungan bersama dengan Tuhan, hubungan dengan suami dan istri, selaku orang tua, papa mama dengan anak-anak,
istri, anak, suami yang jauh, bahkan yang terdekat. Ada kasih yang menyatukan kami sekalian. Untuk itu Bapak, di penghujung tahun 2024 ini, kami datang memohon Tuhan boleh menopang kami untuk mengakhiri tahun ini dalam sukacita dan syukur. Terima kasih Bapak, kami berdoa keluarga-keluarga yang pernah mengalami duka cita di tahun ini, ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka cintai, yang mereka kasihi. Mereka sudah senang bersama Bapa di sorga karena Engkau sudah memanggil kembali. Tapi keluarga-keluarga dan kami yang masih hidup ini, kami terus dan terus berjuang supaya kami bertumbuh dalam iman, pengenalan kami kepada Tuhan lebih dalam lagi. Kami dapat memahami, dapat mengerti, dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan kepada kami. Dan kami punya harapan di tahun 2025 yang menjadi rahasia dan tanda tanya kepada kami. Mohon kiranya Bapa boleh menolong kami untuk menikmati tahun itu dalam segala dinamika kehidupan yang kami jumpai. Kami punya harapan setiap hal yang kami dambakan. Tuhan Yesus tolong topang kami. Engkau mendengarkan setiap jeritan doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Kami percaya dengan iman Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kasih sayang-Mu selalu nyata. Kadang-kala kami jatuh, kadang-kala kami tergelincir. Kami tidak kuat untuk bangun. Kami tidak kuat untuk melangkah kembali. Tetapi Tuhan, kami tahu yang pasti kami punya Tuhan yang luar biasa. Kasih sayang-Mu selalu indah, nyata dalam hidup kami. Mungkin juga hubungan kami tidak baik dengan sesama kami. Natal sudah kami lewati, ada sukacita Natal. Kami berbicara damai, kami berbicara sukacita, tetapi kadang-kala kami tidak melakukan itu dengan baik. Kami tidak bersalaman dengan baik, dengan tulus kepada sesama kami. Ada yang tersakiti dan disakiti oleh kami dalam perbuatan kami. Kami mohon ampun Tuhan. Kami mohon Engkau melayakkan kami supaya kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, tuntunlah kami. Kami akan mengakhiri tahun 2024 malam ini. Engkau izinkan kami untuk masuk di tahun 2020 dengan keyakinan yang sungguh. Jangan tinggalkan kami Bapa. Kami mau dipelihara oleh Tuhan. Kami mau dijaga. Kami mau berkenan pada Allah. Ampuni kami jika kami menyakiti Engkau. Kami menyakiti istri kami, suami kami, anak-anak kami. Saat ini kami datang pada Tuhan. Bapa yang menaikkan doa pada Allah secara pribadi. Tuhan, apa yang menjadi kerinduan hati kami, Engkau dengarkan kami yang berseru kepada Tuhan. Malam ini adalah akhir di tahun 2024.
Semua yang kami buat, biarlah Tuhan campur tangan berkarya di dalamnya. Semua yang bertugas malam ini, pemandu lagu, organis, multimedia, tugas sound, biarkan penatua, koster, satpam, kami mempertaruhkan kepadamu tempat-tempat ibadah, pelayan firman, dalam pelayanan, pos pelayanan, Bethlehem, Bajul Petra, Batrahaya, semua umatmu yang hadir dalam ibadah bersama malam ini di tempat yang berbeda. Tuhan berkati rumah tangga demi rumah tangga, dituntun dipimpin oleh Tuhan dalam kasih setia-Mu. Kami berdoa. Terima kasih untuk cuaca yang baik yang Bapak berikan buat kami. Dan Tuhan, semua yang terlibat dalam pelayanan malam ini, Engkau juga menyempurnakan pelayanan. Besok hari tanggal 1 bulan 1 tahun 2025 kami beribadah untuk mensyukuri hari baru tahun baru bagi kami. Kepada Tuhan, hadirkanlah kami untuk mengagungkan Tuhan lewat peribadahan yang kami lakukan. Kami serahkan hidup kami malam ini kepada-Mu. Topang kami, kasihi kami, layakkan kami, bahkan ampuni kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kesaksian pujian solois Bapak Hani Sihar. Persilakan.